Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semua. Kembali lagi di Histoku ya. Masih bahas tentang Super Sentai King Oger yang semakin lama semakin bagus banget ceritanya. Jadi sekarang kita bahas episode 14 teman-teman. Jadi di episode 13 kemarin Jeremy berhasil membawa pedang serta soul ketiga Sugot. Ternyata Jeremy dapat serangan tiba-tiba dari Himeno teman-teman. Ternyata si Himeno ngejar si Jeremy menggunakan Sugot miliknya dan menghajar Sugot Jeremy sampai terjatuh teman-teman. Himeno bilang kalau Jeremy itu bisa mengendalikan Sugot. Di sini Himeno terlihat sangat marah banget cuy. Dan Himeno juga tanya soal Sugot Cicada yang muncul pada saat melawan monster itu miliknya. Jeremy jawab kalau mereka itu temennya si Tarantula teman-teman. Jadi Himeno ini teringat lagi cuy sama kejadian amarah sang dewa pada 15 tahun yang lalu. Jadi Himeno sempat melihat orang yang membunuh ayah dan ibunya pergi menggunakan Sugot Cicada. Itulah kenapa Himeno marah banget sama si Jeremy. Dan sangat dipastikan kalau Himeno menuduh Jeremy lah orang yang harus bertanggung jawab soal kejadian 15 tahun yang lalu. Cuman Jeremy gak begitu yakin soal kejadian 15 tahun yang lalu. Di sini makin ngamuk lah si Himeno ya kan. Terus dia berubah dan menghajar si Jeremy teman-teman. Di pertarungan Himeno dengan Jeremy dipimpin sama Himeno. Jadi setiap serangan Himeno itu selalu kena ke Jeremy. Sedangkan serangan Jeremy gampang banget ditangkis sama Himeno. Sambil bertarung Himeno menjelaskan kalau kejadian 15 tahun yang lalu sudah merenggut kedua orang tuanya. Jadi si Jeremy ini dengan santai banget kalau dia turut berduka cita atas meninggalnya kedua orang tua Himeno. Tapi biasalah ya, kalau cewek sedang gak mood, semua jadi serba salah gitu. Himeno sangat yakin sekali kalau yang membunuh orang tua itu menggunakan racun Scorpio dan Cicada. Berarti udah jelas kalau yang punya Sugot itu hanya si Jeremy. Tapi Jeremy sendiri gak langsung ngomong cuy kalau bukan dia. Tapi si Jeremy ini jelasinnya pakai teka-teki gitu. Mana orang ngerti. Sedangkan si Himeno gak marah aja udah susah paham ya kan sama penjelasan si Jeremy. Apalagi lagi marah kayak gitu teman-teman. Akhirnya Jeremy mendapatkan serangan super ini dari si Himeno sampai tercampak dia kan dan berubah ke bentuk aslinya. Gak sampai di situ aja teman-teman. Di sini Himeno udah mau tebas si Jeremy loh. Untung aja Sebastian datang untuk mencegah si Himeno. Cuman di sini masih ngotot akan tetap membunuh si Jeremy. Tiba-tiba datang lagi Sebastian yang lain dan menahan si Himeno. Ternyata Sebastian yang menahan Himeno adalah monster yang diselamatkan oleh Jeremy. Gak nunggu lama, Jeremy pun kabur untuk menyelamatkan diri teman-teman. Sekarang kita masuk nih ke rumah dari Bagnarak. Di sini terlihat kalau Desnarak sedang menguji nyali ya sama monster lain. Yang dilihat-lihat malah lebih kuat dari si Desnarak itu sendiri teman-teman. Jadi monster ini bisa gerakan cepat gitu. Dan monster ini merupakan pamannya si Desnarak. Jadi monster baru itu disuruh buat menangkap si Jeremy teman-teman. Terus ada kata-kata yang sangat bagus keluar dari mulut monster ini teman-teman. Dia bilang kalau belas kasih yang dimiliki manusia itulah hal yang tidak mereka miliki. Dan setuju untuk memburu si Jeremy teman-teman. Sesampainya Himeno di kerajaannya, dia kedatangan Gira dan yang lain. Di sini Himeno juga mengatakan kepada yang lainnya kalau orang yang dibalik peristiwa amarah sang dewa itu adalah Jeremy. Cuman Yanma, Gira, Kaguraki dan Rita gak kaget cuy. Mereka seperti sudah mengikhlaskan kejadian yang 15 tahun itu. Sebenarnya bukan mengikhlaskannya, tapi lebih percaya kalau itu hanya peristiwa alam. Yang anehnya Himeno bilang kalau Jeremy udah ngaku. Padahal kan Jeremy belum ada bilang kalau dia adalah pelakunya teman-teman. Terus Himeno bertanya kepada Rita hukuman yang pas untuk orang yang sudah membunuh itu apa. Padahal Rita belum jelasin tuh. Himeno malah paksa kalau hukuman Jeremy itu pas. Jadi Himeno pun diperintahkan Gira untuk menemukan Scorpion dan yang lainnya. Cuman Gira bilang tergantung apa maunya si Himeno. Kalau yang aneh-aneh niatnya Gira nggak akan nolongin Himeno. Gak butuh waktu yang lama ya untuk memborgol Gira dan mengikat kakinya. Ternyata Jeremy kabur ke Tofu teman-teman. Alasannya sih mau cari tempat yang lebih tenang gitu. Terus dia pun pingsan. Rita pun menyuruh Morphonia untuk kembali memeriksa si Jeremy. Begitu Jeremy sadar dari pingsannya, dia pun terkejut kalau dia sudah terbungkus di dalam boneka salju teman-teman.
Di sini Jeremy akan disidang karena Jeremy dicurigai atas keterlibatannya dengan bencana 15 tahun yang lalu. Cuman Jeremy jawab kalau dia pada saat itu sedang melakukan meditasi maksudnya. Himeno yang saat ini sedang marah bertanya pada Gira kenapa dia tidak mau menolongnya, padahal ini demi nolongin Scorpio. Gira pun bilang kalau Tarantino gak ngelakuin hal yang jahat karena mereka terlihat sangat akur. Itu karena mereka memang sudah berteman sejak lama. Itulah kenapa mereka mau bersama-sama. Himeno lagi-lagi nyangkal ya kan, dia bilang kalau mereka itu dikendalikan. Gira pun bilang kalau Himeno tidak ngerti apapun. Bagnarak pun muncul di negara Sabana. Monster ini menghajar semua rakyat yang ada di situ demi mencari Jeremy. Kita balik lagi teman-teman ke kerajaannya Rita. Jadi Morphonia mendapatkan info tentang keberadaan Jeremy di 15 tahun yang lalu. Ternyata Jeremy berada di sebuah pertunjukan. Jadi kata Morphonia, Jeremy ditemukan di gua perdesaan dan mereka semua mengatakan kalau Jeremy mayat yang tidak membusuk. Jadi si Jeremy ini kayak yang sedang tidur lama gitu. Barangkali ya teman-teman. Sampai-sampai pada saat itu menarik turis buat lihat si Jeremy. Jadi di dalam persidangan ini Jeremy menjelaskan kalau dia cuma bilang ke Himeno untuk membaca di antara kata. Nah disitulah Himeno langsung menuduh dia sebagai kriminal. Tapi Rita bilang tidak ada kata-kata tersirat yang menjelaskan kalau Jeremy itu sedang tertidur. Terus Jeremy bilang Himeno menuduh dia sebagai kriminal hanya karena dia mengenal dengan Sugot Cicada. Rita pun jelasin lagi karena Sugot Cicada itu merupakan wujud dari kejadian 15 tahun yang lalu. Di sini Jeremy pun terkejut teman-teman. Dan kemudian Himeno pun naik tahta setelah kedua orang tuanya tewas dalam kejadian itu. Gak cuma Himeno yang alami itu, Kaguraki, Yanma, dan Rita juga merasakan hal yang sama. Cuman di sini kita belum tahu kejadian yang menimpa Gira ya teman-teman. Karena kemarin Rita pernah bilang kalau hilangnya Gira itu barengan dengan kejadian itu. Jeremy pun menyadari sesuatu, yaitu dialah sebenarnya yang tidak membaca makna tersirat di antara kata itu. Jadi kayak si Jeremy ini tidak ada pada saat kejadian itu teman-teman, dimana dia sedang tertidur lama banget. Jadi Jeremy ingin Rita menjadi orang penengah untuk perdamaian di antara dia dan Himeno. Tapi Rita bilang kalau Himeno wanita yang tidak mudah menerima permintaan maaf yang simple gitu. Jadi Jeremy bilang ke Rita apa dia tahu mengenai Mofun. Jelaslah ya Rita sangat tahu Mofun. Jadi apa ini kaitannya dengan anime Mofun teman-teman? Kita kembali lagi ya ke Sabana. Di sini Himeno sudah berubah jadi sentai kuning dan menghajar semua kroco-kroco Bagnarak dengan penuh dengan emosi. Pertarungan ini nggak cuma Himeno ya, tapi datang di si Kaguraki, Yanma, dan termasuk Gira teman-teman. Jadi Gira di sini menghadapi monster yang super cepat itu ya kan. Di sini Gira aja kewalahan teman-teman untuk menghadapinya. Begitu ditebas, monsternya itu udah ngelak. Alhasil Gira pun dihajar sampai mental. Tiba-tiba Himeno pun datang teman-teman menghajar si monster yang menurutku ini kuat banget loh. Karena ngelawan Desnarak aja dia kewalahan ya kan. Berkali-kali nih si monster kena tebas. Keren banget pertarungan ini cuy. Dan akhirnya Himeno memenangkan pertarungan itu. Sepertinya kekuatan Himeno itu dorongan dari emosionalnya dia ya kan. Serem juga perempuan kalau udah marah ya kan. Setelah pertarungan selesai, Gira menjelaskan kalau Himeno itu seperti bukan dirinya. Dia udah benar-benar diselimuti oleh kemarahan yang cukup besar teman-teman. Dan akhirnya Rita pun datang untuk menjelaskan kepada Himeno tentang Jeremy yang tidak bersalah. Rita pun memperlihatkan bukti serta mengatakan kalau Jeremy menawarkan informasi dengan harapan untuk berdamai. Di sini kelihatan banget ya kan kalau Jeremy memang menyesal tentang apa yang sudah terjadi di 15 tahun yang lalu. Di sini Rita menjelaskan tentang alasan diciptakannya anime Mofun. Jadi pada saat itu Himeno masih sangat kecil untuk menjadi seorang ratu. Makanya lah anime Mofun itu diciptakan untuk mendukung Himeno. Makanya anime itu berjudul Mofun dan teman-teman. Di sini kilas balik ya teman-teman, dimana Himeno kecil sedang duduk di kursi kerajaan yang sama sekali gak ada senyum di wajahnya dia. Tiba-tiba anime Mofun pun muncul dan membuat Himeno tersenyum dan tertawa. Terus Rita memberikan nasihat pada Himeno kalau dia tidak salah kalau dia masih mengingat masa lalunya. Tapi dia jangan lupa dengan apa yang sudah dia miliki sekarang. Dia punya warga yang harus dia lindungi, ada perawat yang masih harus dia bimbing gitu. Terus ada remaja yang menarik Jeremy bertemu dengan Himeno.
Terus Himeno seperti meyakinkan kalau Jeremy bukan orang yang dibalik amarah sang dewa, dan Jeremy bilang bukan. Dan karena kita sudah menceritakan semua apa yang terjadi, dia yakin akan menyertakan amarah sang dewa pada ceritanya dia. Tiba-tiba muncul monster yang tadi ya, dia membesar, terus kata Himeno kalau cuman menulis aja masih kurang cukup. Jadi Himeno butuh pembuktian dengan tindakan. Jadi Jeremy maju dan memanggil God Tarantula dan memanggil sekaligus 3 sugot legenda yang masing-masing sudah memiliki soul. Gak cuman itu teman-teman, jadi di dalam sugot Kabuto ada Gira, di sugot Hopper ada Yanma, terus si sugot Scorpion ada Himeno. Tapi di sini Gira nggak bisa gerakin si Kabuto teman-teman, karena jaring si Jeremy masih terikat gitu. Terus Himeno minta untuk Jeremy melepaskannya, dan mereka pun bertarung sesuai kehendak mereka teman-teman. Di sini epic banget, CGI-nya mulus banget teman-teman, dan kita udah tau lah ya siapa yang menang. Terus di akhir episode kita melihat Kaguraki menemui si Rakles untuk melapor setiap perkembangan di luar teman-teman. Jadi si Kaguraki di sini menanyakan soal kabar adiknya. Cuman kita belum tahu apa sebenarnya yang terjadi antara Kaguraki dengan Rakles, sampai-sampai adiknya harus ditahan di Sugodam. Cuman kalau dilihat kondisi dari kamarnya sih terawat ya kan, gak ada penyiksaan gitu. Layak hunilah kamar dari adik si Kaguraki ini. Jadi di scene untuk episode 15 di situ akan ada kejadian penyamaran si Gira untuk menyelamatkan adiknya si Kaguraki teman-teman. Ini takutnya bakal kebongkar ini kalau si Gira masih hidup. Terus kita ngelihat juga ya bentuk robotnya si Jeremy, kecil, imut ya kan, karena kayak si ini yang berubah jadi bentuk robot. Hanya sugot Tarantula aja, gak ikut gabungan yang lain. Cuman pas di akhir tayangan di sini Tarantula bergabung dengan sugot yang kayak Lipan sama sugot Cicada teman-teman. Keren banget. Jadi sampai di situ aja teman-temanku semuanya. Jumpa lagi di episode 15 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.